Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu bagi kami sepanjang satu hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri kami di tempat tidur kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, berikan hikmat pengetahuan agar kami dapat mengerti akan kehendak firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Efesus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 7. Ayat pembimbing renungan adalah ayat 7. Begini firman Tuhan. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah oleh karena kasih karunia Allah, kamu dimampukan. Sahabat renungan malam Shalom, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itulah pernyataan iman dan keyakinan Paulus. Paulus tidak hanya sekadar berbicara, namun ia mengalami bagaimana Injil itu adalah kekuatan Allah yang memberikan kekuatan bagi dirinya sendiri. Injil itu telah mengubah hidupnya. Bahkan Allah melibatkannya untuk memberitakan Injil tersebut. Paulus merasa tidak layak karena ia sadar dirinya terlalu hina untuk dipakai Tuhan sebagai pemberita Injil, pemberita rahasia agung yang disingkapkan oleh Allah. Paulus menjadi rasul bukan karena ia layak, tetapi karena kasih karunia Allah. Kesadarannya meskipun ia hina, berdosa, tidak menjadi penghalang bagi dia untuk memberitakan Injil. Ia memberi dirinya dengan tulus untuk dipakai Tuhan. Rasul Paulus memiliki pelayanan yang dipercayakan kepadanya oleh karena kasih karunia Allah. Pelayanannya tidak berdasarkan prestasi yang telah ia capai. Namun Tuhan Yesus memanggilnya saat ia masih mempunyai reputasi yang buruk dalam pandangan orang-orang percaya. Inilah rahasia Allah mengenai keselamatan yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang menerimanya menjadi umat yang baru, yang ditebus, diselamatkan, dan dimampukan oleh Allah untuk memberitakan Injil. Allah menghendaki agar semua yang telah menerima keselamatan itu beroleh keberanian, beroleh kekuatan, kemampuan untuk melakukan kehendak Allah dan jalan masuk kepada Allah di dalam iman. Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk menjadi orang Kristen yang tidak berguna, melainkan Ia hendak memakai kita sesuai dengan rencananya yang agung dan mulia. Sahabat renungan malam Shalom, dalam kasih karunia Allah, setiap orang beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Persoalan yang kita hadapi, masa lalu yang pahit, masa lalu yang buruk, merasa diri tidak layak, merasa diri berdosa atau bercelah, tidak lagi membuat orang percaya menjadi tawar hati.
sebab Allah bermaksud memakai itu untuk menjadi alat kemuliaan dalam hidup iman. Allah tidak pernah sedikit pun meninggalkan orang percaya yang mau menerima hidup yang baru, yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Allah. Persoalannya adalah, apakah setiap kita dapat menghayati dan mengakui bahwa memberitakan Injil adalah kasih karunia Allah, sehingga dengan kasih yang tulus kita mampu memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan? Renungan ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus juga menggunakan waktu yang tersisa dalam hidupnya untuk memberitakan Kristus, memberitakan Injil seluas-luasnya, sehingga semakin banyak orang yang menerima keselamatan dan kebenaran akan Injil itu. Banyak tokoh iman lainnya yang memberi diri memberitakan kasih karunia Allah. Mereka juga dipakai Allah dengan luar biasa, dan hidup mereka senantiasa diingat oleh para umat dan oleh gerejanya selamanya. Apakah yang kita lakukan untuk mengisi waktu kita yang tersisa pada saat ini? Apa yang kita lakukan dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita pada saat ini? Renungan ini mengingatkan kita supaya kita memakai waktu yang singkat ini untuk melakukan perbuatan yang bersifat kekekalan, yaitu memberitakan kasih karunia Allah. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Di dalam hati kita ada sebuah kerinduan supaya hidup kita dipakai untuk melayani Dia. Betapa sukacitanya, bahagianya jika kita dapat mengetahui bahwa pelayanan kita akan berkembang oleh karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Dengan kerendahan hati dan dengan pengandalan kepada Allah saja adalah kunci untuk menerima kasih karunia di dalam pelayanan kita, sehingga dengan kasih karunia kita dimampukan untuk melakukan pelayanan itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, memberitakan Injil di dalam pelayanan dan perbuatan hidup kami, selagi kami masih dapat menikmati hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, Engkau berikan kami kekuatan, keberanian, serta kemampuan. Biarlah kami hanya mengandalkan Tuhan saja dalam setiap pelayanan dan perbuatan kami. Malam ini Tuhan, kami mau membaringkan diri di tempat tidur kami, sertai kami sepanjang malam hari ini. Dan bangunkan kami di esok pagi Tuhan, agar kami menikmati hidup yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk melakukan setiap pekerjaan tugas-tugas kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.